Umat Muslim mulai menjalankan ibadah puasa. Puasa selama bulan Ramadan akan mendatangkan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh maupun spiritual bila dilakukan dengan tepat. Lantas apa saja ya langkah tepat yang harus dilakukan selama puasa Ramadan kali ini? Kita akan berbincang lebih jauh dengan Ibu Ati Nirwanawati, ahli gizi. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Bu Ati, ini kan puasa di tengah pandemi virus corona tidak mudah nih Bu untuk dijalani. Ini kira-kira asupan yang cukup untuk memulihkan tenaga kita ini sebenarnya apa saja sih Bu? Sebetulnya dengan berpuasa bukan berarti kita membuat tubuh kita lemas atau produktif kita menurun ya. Ya, Justru dengan berpuasa kita harus semangat dan produktif. Karena proses berpuasa adalah proses detoksifikasi yang mana di dalam tubuh kita banyak sisa makanan, kemudian sisa metabolisme tubuh, polusi, dan obat-obatan. Oleh karena itu, saya menyarankan pada waktu berbuka puasa, secepatnya kita mengkonsumsi makanan yang berupa takjil. oke. Biasanya saya sarankan yang manis ya. Ada kolak, kemudian ada kurma. Kemudian kita sebaiknya di tengah COVID ini kita minum yang hangat. Kalau Oke. memang mau kopi atau teh silahkan ya. Lalu, Kemudian setelah kita makan takjil biasanya kita sholat maghrib ya Mbak. ya, Setelah sholat maghrib kita saya sarankan untuk makanan yang lengkap, yaitu makanan seimbang yang mengandung ada karbohidratnya, bisa nasi, bisa mie, bisa kentang yang berupa karbohidrat. Kemudian dengan protein hewani, ada daging atau ayam atau telur dan lain sebagainya. Jangan lupa dengan protein nabati, tempe atau tahu, dan diikuti dengan vitamin dan mineral yang berupa makanan yang berserat dan buah. Biasanya setelah kita berbuka kita sholat taraweh ya Mbak ya. ya. Kemudian setelah sholat taraweh saya juga tetap menyarankan untuk mengkonsumsi makanan walaupun tidak selengkap pada waktu kita makan buka puasa. Ya. Oke. Kemudian setelah itu kita akan melaksanakan makan sahur biasanya. Nah, Oke. di dalam makan sahur ini saya menyarankan lengkap seperti berbuka puasa dengan ditambah protein. Karena apa? Supaya satu, fungsi protein supaya kita tetap kuat dan mengganti sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita. Dan untuk memperpanjang masa lapar kita, saya menyarankan banyak makanan yang berserat. Dan jangan lupa minum. Yang tak kalah pentingnya adalah minum Mbak. Minum ini untuk orang dewasa kira-kira 2 liter atau 8 gelas. Sedangkan untuk anak-anak 1,5 liter atau 6 gelas. Yang mana saya sarankan minum tersebut pada waktu kita makan takjil, kemudian pada waktu kita berbuka puasa, Oke. sebelum taraweh, setelah taraweh, dan sebelum tidur, kemudian bangun tidur dan sahur dan setelah sahur. Itu yang paling penting Mbak. Oke, Bu Ati, tadi sempat menyinggung takjil. Ini warga Indonesia, ini khususnya, ini tidak lengkap rasanya kalau misalkan buka puasa makan takjil. Tapi pada umumnya ini masyarakat justru mengkonsumsi takjil nih dengan jumlah yang bisa dikatakan cukup banyak. Karena bisa dikatakan balas dendam seperti itu Bu. Nah, di masa tengah pandemi corona seperti ini seharusnya seberapa banyak porsi takjil yang harus dimakan? Dan lalu untuk porsi makanan beratnya sendiri ini seperti apa Bu takarannya Bu? Baik, untuk takjil saya menyarankan kurma kira-kira 3 ya, 3 buah, kemudian 1 mangkok apa Mbak, es buah. Kemudian kalau memang mau kue silahkan tambah kue. Sedangkan makan berat itu saya menyarankan 1 piring yang terdiri dari karbohidrat, protein hewani tadi, lauk ya Mbak ya. Ya. Dan lauknya itu daging atau ayam atau ikan, ditambah tahu tempe dan ada sayur dan buahnya. Begitu Mbak untuk makanan beratnya.
Oke, tadi Ibu juga sempat menyampaikan kalau lebih baik itu pada saat berbuka, ini baiknya kita makan takjil, lalu sholat maghrib terlebih dahulu, baru ke makan makanan berat. Nah, tapi apakah tidak apa-apa, Bu? Karena mungkin masih banyak beberapa orang yang pada saat berbuka ini langsung makan makanan berat. Ini kira-kira seperti apa, Bu? Kalau memang terpaksa yang bersangkutan itu lapar sekali, saya tetap merekomendasikan untuk langsung makan berat. Akan tetapi tidak terlalu banyak. Nanti banyaknya akan diganti setelah taraweh, Mbak. Oke. Soalnya nanti akan lemes biasanya kalau makannya terlalu banyak. Baik Bu Ati, kita ada pertanyaan. Ini dari WhatsApp dari Ahmad 08121006 sekian sekian sekian. Pertanyaan adalah berapa gelas air putih yang harus kita minum Bu saat berbuka dan pada saat sahur? Pada waktu berbuka antara 1 sampai 2 gelas. Begitu juga pada waktu sahur. Apabila air putihnya terlalu membuat rasa mual atau enek ya, karena sudah terlalu banyak, tolong dikasih infus water, dikasih buah ya, supaya kita nyaman mengkonsumsi minuman tersebut. Oke, Bu, selanjutnya ada dari Rani, Bu. Dari 0888652 sekian 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 sekian. Perlukah mengkonsumsi vitamin makanan saat berpuasa? Lantas sebenarnya vitamin yang harus kita konsumsi itu vitamin apa saja, Bu? Baik, sebetulnya kalau sudah mengkonsumsi makanan yang lengkap atau seimbang tidak perlu. Akan tetapi bila banyak bahan makanan yang mengandung vitamin C, sekarang kan karena pandemi kita harus memperkuat tubuh ya, vitamin C, di mana di dalam vitamin C itu ada buah-buahan ya, jambu biji, kiwi, pepaya, brokoli, stroberi, dan vitamin E juga sangat diperlukan yang banyak di dalam ikan kembung, salmon, kemudian ikan sarden yang fresh ya. Nah, itu sebetulnya kalau cukup tidak perlu, tapi kalau memang dirasakan tubuhnya kurang bisa mengkonsumsi. Berarti untuk vitamin yang dalam bentuk tablet ya. Iya. Berarti untuk asupan vitaminnya sendiri ini tergantung dari asupan makanan yang kita makan pada saat berbuka puasa ya, Bu ya? Iya, betul. Bu, ada pertanyaan terakhir Bu dari WhatsApp Adel 08123333 sekian sekian sekian. Pertanyaannya cukup menarik, Bu. Saya anak kosan, jika sahur hanya menggunakan mie instan saja apakah boleh? Lantas gizi saya kurang atau tidak? Nah, ini seperti apa, Bu? Oke, mie instan boleh, akan tetapi harus ditambah protein hewani. Jadi harus ada telur atau daging atau ayam ya. Pokoknya harus ada protein, yang gampang biasanya telur ditambah sayur. Harus sedia sayur, mau kangkung bisa, mau sawi bisa, silahkan pilih. Ya, begitu. Baik, terima kasih banyak. Mbak Arista, saya mungkin akan tambahkan ya, untuk konsumsi teh dan kopi. Ini sangat-sangat saya sarankan untuk teh dan kopi sebaiknya diminum pada waktu buka puasa karena dia mempunyai sifat diuretik. Jadi kalau dikonsumsi pada waktu sahur biasanya nanti kita sering pipis sehingga akan menyebabkan dehidrasi. Oke, berarti kalau pecinta kopi ataupun teh ini disarankan diminumnya pada saat berbuka ya, Bu ya? Iya, kemudian olahraga Mbak, jangan lupa supaya tetap bogar, tetap olahraga kira-kira 30 menit atau 2 jam sebelum buka puasa. Yang ringan aja, jalan kaki di sekitar rumah, kemudian jogging, kemudian sepeda statis. Itu Mbak, mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah bermanfaat Ibu. Baik Bu Ati Nirwanawati, ahli gizi, terima kasih telah berbincang bersama kami di Indonesia Petang dan tetap jaga kesehatan Bu. Terima kasih, selamat sore. Sore.